Shalom. Selamat datang, selamat hari Sabat kepada kita semua. Mari kita lambai salam-salam dulu kawan kita kiri kanan. Cara happy Sabat. Puji Tuhan, walaupun cuaca kita agak sejuk, memang sejuk, hujan-hujan, tapi kita masih bersemangat untuk datang ke KKR pada malam ini. Dan saya gembira sebab makin bertambah orang di malam. Ini malam keberapa sudah? Malam kelima sudah. Pada saat ini, mari kita semua nyanyi lagu tema kita, yaitu mari kita, semua saya berdiri, kita nyanyi lagu tema kita dan selepas ini kita akan dipimpin doa oleh YMT Wesley. Sing. Saudara
Allah Bapa kami yang bersembahyang berkuasa di kedai saudara Pak Bapak pada sabat yang indah ini kami berdiri sekali lagi di hadapan-Mu untuk memuji Bapak. Bapak, biarlah masih besar muncullah kami masih besar kesempatan kami sepanjang masa kami memulakan KKR kami di gereja CSS Suwani pada minggu ini ya Bapak. Bapak, sementara nanti kami akan mendengarkan suatu pelajaran tentang Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati penyampai pelajaran supaya dia dapat menyampaikan pelajaran dia dengan baik ya Bapak. Juga kami dapat mendengarkan pelajaran itu dengan baik dan kami dapat masukkan dalam jiwa kami ya Bapak. Bapak, kami mohon agar Engkau sentiasa beserta dengan kami sepanjang aktiviti ini dijalankan ya Bapak. Bapak, inilah doa kami. Doa ini kami serahkan melalui anak Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Terima kasih atas doa pembuka tadi yang dilayangkan oleh YMT Wesley. Pada saat ini untuk meneruskan kebaktian kita akan mendengar lagu istimewa daripada Saudari Silin. Selamat malam dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk lagu yang saya akan sampaikan pada malam ini dia dalam bahasa Inggris. Tajuk dia adalah In Christ Alone. Dan saya minta maaf sebab saya tidak dapat translate, lupa pula translate tadi. Semoga lagu ini dapat mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies are not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for by His grace alone I am
seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains as losses to the glory of the Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amin. Terima kasih Saudari Silin atas lagu istimewa sebenarnya tadi. Mari kita semua katakan amin. Saya percaya lagu sebenarnya tadi telah mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Yesus. Selepas ini kita akan mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh sahabat YMT kami, tapi saya suka untuk memperkenalkan saudari. Oke. Kawan saya, dia bernama beliau, saudari, bernama Kristi Vera Girls Gino, berasal dari Kampung Lama, bergereja di Gereja SD Lama, dan berumur 18 tahun. Dan saat ini saya akan mempersilakan YMT Kristi untuk pelajaran dia. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada YMT Kristi. Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Sekali lagi, selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih karena kita masih bersemangat malam ini KKR yang kelima untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi meneruskan pembelajaran saya pada Sabat ini, ada lebih baiknya kita bersalam-salaman dahulu. Selamat hari Sabat. Lambai-lambai tangan. Baiklah, bagi meneruskan khotbah kita pada malam ini, mari kita semua berdoa dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, Bapa terpujilah namamu Bapa yang menciptakan langit dan bumi Bapa. Terima kasih atas pimpinanmu sepanjang hari ini Bapak, sehingga pada malam ini Bapak kami dapat berkumpul kembali di Ka'bah-Mu untuk memuliakan namamu Bapak. Terima kasih juga Bapak karena Engkau telah melindungi sepanjang hari ini Bapak, dan ampunilah segala dosa yang pernah kami lakukan, mau yang tidak disengaja ataupun sengaja Bapak, agar kami sentiasa layak di hadapan-Mu Bapak. Sebentar lagi Bapak saya akan menyampaikan khotbah saya.
Kiranya Engkau memberkati dan berikanlah juga kebijaksanaan kepada saya Bapa agar dapat saya menyampaikan dengan lebih baik Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan pujian. Amin. Baiklah, tajuk kita pada Sabat ini ialah bagaimana mengetahui seseorang itu benar-benar percaya Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Adakah kita yakin bahwa kita percaya kepada Tuhan atau kita hanya suam-suam kuku saja? Apakah kamu yakin kamu sudah menyembah Tuhan dengan benar selama ini? Coba kita renungkan dalam hati kita masing-masing bahwa adakah kita sudah yakin menyembah Tuhan dengan benar selama ini? Nah, banyak yang berpikir kedudukan tinggi, kekayaan dapat memberikan kebahagiaan. Adakah jika kita mempunyai kedudukan tertinggi atau kekayaan yang banyak, kita boleh bahagia? Apabila manusia berpikir bahwa kedudukan tinggi atau kekayaan adalah sebuah kebahagiaan, itu boleh menyimpang cara penyembahan kita kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan ada rancangan khusus untuk kebahagiaan manusia, khususnya untuk kebahagiaan manusia, khususnya dalam hal penatelayanan harta benda atau kekayaan. Apabila kita mengandalkan Tuhan serta menyembahnya lebih dari apa yang kita suka di dunia ini, Tuhan semestinya memberi kita kebahagiaan lebih dari apa yang kita sangka. Kita boleh lihat di slide sebelah. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah Allah adalah pemilik dunia. Yang pertama kita boleh lihat oleh pencipta. Yang kedua ialah oleh penebusan. Yang ketiga ialah Allah memiliki dunia dan isinya. Keempat, Allah memiliki laut. Dan yang kelima, Allah memiliki binatang, ternak liar, dan burung di udara. Yang keenam ialah Allah pemilik perak dan emas. Yang terakhir ialah Allah memiliki tubuh kita. Mari kita boleh lihat slide yang pertama ialah penciptaan. Tuhan adalah pemilik kepada segala sesuatu sebab Dia adalah pencipta kepada segala seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27. Apa yang dikatakan di sini kita melihat dalam ayat ini menyatakan bahwa Tuhanlah yang merencanakan dan melaksanakan penciptaan manusia. Seterusnya ialah penebusan. Kita juga adalah milik Tuhan sebab Dialah yang telah menebus kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus untuk menebus kita dari hukuman dosa. Yang ketiga ialah Allah memiliki dunia dan isinya.
kita mendapati bahwa Tuhan adalah pemilik kepada bumi dan segala isinya. Mengatakan bahwa Tuhan empunya bumi serta segala isinya. Bahkan Allah pemilik laut dan isinya. Dalam Mazmur 95 ayat 5, kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darah tangannya lah yang membentuknya. Yang kelima ialah Allah pemilik semua binatang. Mengatakan bahwa Tuhan adalah pemilik kepada semua binatang. Yang keenam ialah dalam Hagai 2 ayat 9, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang ketujuh ialah 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang ke-8 ialah Tuhan sumber kekuatan kita. Tenaga dan kemampuan kita pada masa kini ialah sumber kekuatan kita sendiri, yaitu bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus ingat bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Dan kita hanyalah pengurus kepada apa yang sudah Dia percayakan kepada masing-masing kita, yaitu apa yang ada pada kita waktu ini. Kepercayaan kita kepada Tuhan juga boleh diukur melalui pemberian perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita boleh lihat bahwa pendapatan 100% pendapatan kita ini adalah milik kita. Dan 100% pendapatan kita, 10% itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Bila 10% itu adalah milik Tuhan, bermaksud kita juga gunakan ikut sesuka hati kita tanpa menyerahkan itu ke perbendaharaan Tuhan. Kita boleh menjadi berdosa kepada Tuhan. Mari kita baca semua. 1, 2, 3. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, dari pembacaan ini jelaslah bahwa perpuluhan itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Dalam kata yang lain, kita tidak hak kepada 10% itu. Tapi macam mana pula dengan orang yang tidak ikhlas memberi perpuluhan? Meleakhi 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Apabila kita tidak mengembalikan persepuluhan,
kita sedang mencuri apa yang milik Tuhan dan kita sedang menipu Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat 8, bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Namun begitu, ada juga mengatakan bahwa sistem perpuluhan tidak berlaku lagi sebab sudah disalibkan bersama Yesus. Benarkah? Mari kita lihat bukti-bukti yang berikut. Dalam Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kita boleh tengok ayat ini bahwa Yesus menjelaskan pada orang Farisi bahwa walaupun mereka tetap harus memberi perpuluhan, mereka tidak boleh mengabaikan hal-hal penting seperti keadilan dan belas kasihan. Dalam Ibrani 7 ayat 8, dan bumi ini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di atas sana ia menerima persepuluhan itu yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Mengatakan manusia-manusia yang fana yang menerima perpuluhan, tapi Tuhan juga yang menerima perpuluhan itu. Menurut ayat-ayat di atas jelaslah bahwa Yesus juga mengukuhkan sistem persepuluhan dan itu tetap berlaku bahkan jauh sesudah penyaliban Yesus. Juga adakah perpuluhan yang kita bagi kepada Yesus sudah cukup? Sebagai tambahan bagi perpuluhan yang merupakan milik Tuhan, Tuhan juga meminta kita memberikan persembahan bagi pekerjaannya sebagai ungkapan kasih kita kepadanya dan ucapan syukur atas berkat-berkatnya. Semakin besar rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan, semakin banyaklah persembahan kita rela serahkan di perbendaharaan Tuhan. Bermaksud, marilah kita sentiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pemazmur juga mengatakan, bawalah persembahan dan masuk ke pelantarannya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka dengan itu jangan kita pernah memberi persembahan atau mengembalikan perpuluhan sebab terpaksa atau dengan sedih hati. Tapi marilah memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dengan hati yang bersukacita. Dan dengan iman yang bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pendapatan kita.
Mari kita renungkan kembali bahwa adakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan? Kita dapat uji iman kita kepada Tuhan melalui bagaimana kita mengembalikan perpuluhan dan bagaimana kita memberikan persembahan. Kalau kamu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kamu tidak akan risau berkekurangan meskipun 10% bahkan sehingga 20% dari pendapatanmu engkau serahkan di perbendaharaan Tuhan. Maksudnya, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Dalam Meleakhi 3 ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanammu. Seterusnya dalam Meleakhi 3 ayat 10, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam Meleakhi 3 ayat 11, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berubah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Dalam ayat-ayat ini kita sudah baca, dapat kita simpulkan bahwa kita boleh menguji Tuhan melalui perpuluhan dan persembahan. Coba kita berikan kepada Tuhan yang sepatutnya kita berikan, dan coba kita tambahkan persembahan kita setiap hari Sabat, dan coba lihat apa yang Tuhan akan kerjakan kepada kita. Dengan itu sebagai penutup pelajaran kita pada Sabat ini, saya ingin kongsikan sebuah kesaksian. Pada ujung bulan 5 yang lalu, saya baru menerima gaji. Saya baru terima gaji time itu. Tapi gaji saya itu saya tidak bagi dengan perpuluhan. Kenapa? Kenapa saya tidak bagi dengan perpuluhan? Sebab saya membantu ibu bapak saya untuk membayar kos-kos yang ada di rumah. Contohnya macam elektrik, bil air, saya yang bayar. Sebab time itu saya punya keluarga, ibu bapak saya kurang pendapatan. Memang ada kerja, tapi dalam masa yang sama dorang belum lagi ada pendapatan. Lagi-lagi abang saya yang di jauh yang sedang bersekolah itu dia selalu minta duit sama mama saya. Sebagai yang mau dia setiap minggu minta saja duit. Sebagai ibu bapak tidak sakit hati kan kalau setiap minggu minta duit. Jauh lagi tuh di sana susah mau hidup. Lepas tuh sudah kena bayar semua, saya lupa mengasingkan untuk perpuluhan. Saya lupa bagi perpuluhan, betul-betul saya lupa. Yang saya ingat mau kasih settle itu yang dekat rumah saja. Kasih settle yang semua kos-kos di sana, semua abang saya, adik saya lagi saya mau bagi time itu. Saya mau bagi adik saya belanja lagi, saya mau beli barang adik saya lagi di sekolah. Sebab adik saya tinggal asrama. 2 orang lagi adik saya tinggal di asrama. Dorang 2.
time itu kami susah, sangat susah. Saya pun sakit hati, saya tidak tahu macam mana mau kasih selesai itu masalah supaya saya boleh kasih selesai. Saya lepas itu saya sudah kasih settle semua, lepas saya sudah kasih settle, terus saya tengok bank saya, kamu tahu berapa lagi? Dari 800. 100 lagi. 100 lagi betul. Itu pun untuk pribadi saya. Untuk pribadi saya lagi. Saya ini mau sambung sekolah, terus saya mau beli laptop lagi. Tapi oleh sebab saya kesian betul sama mama saya, memang tanggung jawab seorang kanak-kanak untuk membantu ibu bapak dia kan. Memang begitu. Baru gaji pertama pun sudah lenyap. Tidak sudah. Sampai lupa bagi perpuluhan sama Tuhan pun saya tidak ingat sudah. Terus lepas itu ada satu masa nih, saya tinggal ngam-ngam 100 lagi time itu. Besalah saya kan, saya suka yang barang persendirian punya, yang mau membeli di Shopee. Paham juga kan? Perempuan memang begitu itu. Saya pun begitu juga. Susah mau kawal itu duit, mau simpan pun susah. Banyak saja yang mau terguna begitu. Banyak yang terguna. And then lepas saya sudah saya tengok bank lagi balik. Saya tengok bank, 45 po mati. 45 po. Mama bilang bapak saya, dia minta tolong saya, 500 lagi tuh di bank kau, dibilang. 500 lagi tuh di bank kau, terus saya diam. Terus harap pergi tusin di kuala, dia bilang, dia cakap saya. Terus saya diam-diam sejak. Terus bilang mama saya, kau kasihlah dulu, kau kasih pinjam dulu. Dia bilang, macam mana pergi ya kalau tidak saya bilang. Kroyon po, nggak boleh paksa, kan. Lepas itu, sudah dari itu, sampai sudah di hari Sabat. Saya tidak hiraukan lagi pasal itu perpuluhan, saya tidak ingat sudah di. Terus saya bilang sama mak saya, mak, saya lupa mesti bagi perpuluhan nih hari, saya bilang. Saya lupa mesti bagi perpuluhan nih hari, saya bilang. Terus dia bilang mama saya, dia dibilang. Saya cakap, boleh ini saya kasih lebih-lebih saja di persembahan supaya boleh bikin ganti di perpuluhan, saya cakap. Bikin ganti di perpuluhan, saya cakap. Terus dia bilang mama saya, mana-mana sejak kau, dia bilang, moyok na pakadau saya. Terus saya kasih masuk saja, bukan terpaksa, ikhlas. Lepas itu, lepas sudah terus lepas sudah saya bagi-bagi semua, program YMT pun timbul. Saya memang dari dulu mau ikut nih YMT, tapi kawangan saja yang bikin kalah kita ini sekarang. Itu yang bikin kalah, itu duit yang bikin kalah saya untuk mengikuti. Ada aja. Terus selepas saya sudah saya ikut tuh yang sebelum saya ikut nih YMT, saya cakap, ayah tidak sudah di duit saya bilang 45 apa di bank, saya bilang mana di cukup tuh mau ikut ini program, macam mana tidak mesti saya tahu di mana jalan keluar dia, saya pun tidak tahu macam mana lagi, saya tidak hiraukan lagi tuh pasal itu, tapi dalam hati saya mau ikut juga. Terus
ada nih satu masa, saya baru ingat yang saya tidak bagi perpuluhan sama Tuhan. Saya rasa berkekurangan. Sepanjang saya hidup, saya selalu bagi perpuluhan sama Tuhan. Tapi negeri gaji yang pertama saya lupa sama Tuhan. Kelalaian juga. Lepas dari itu saya apa yang saya alami di sini, dan apa yang ingin saya sampaikan kamu melalui saya punya cerita kesaksian saya, bahwa kamu jangan mengabaikan tanggung jawab kepada Tuhan. Jangan kita pernah mengabaikan tanggung jawab kepada Tuhan. Jangan kita lupa bagi perpuluhan kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak bagi kepada Tuhan perpuluhan kita, hidup kita tidak akan tentram. Kita tidak pernah berkecukupan. Kita mesti selalu ingat yang bahwa pendapatan kita itu adalah hasil daripada Tuhan. Apa yang kita tuai, itulah yang kita tabur. Jadi sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada Sabat ini, saya ingin mengundang para baptisan untuk tampil ke hadapan. Saya ingin mengundang para anggota gereja untuk berdiri semua, untuk mengakui bahwa dosa kita. Pada masa sekarang, kita akan berdoa dalam hati 20 sehingga 20 saat, dan saya akan mendengarkan suara saya, akan membuat suara saya kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, Kau melihat pada saat ini kami berdiri di hadapan-Mu, ada beberapa calon baptisan yang bersedia untuk dibaptiskan dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberkati mereka dan mempersiapkan mereka sebelum dibaptiskan pada Sabat ini. Tuhan di sorga, pada saat ini juga ada di antara kami dan kami mengakui dosa kami, dan kami sangat rindu supaya Tuhan menguduskan kami dari segala macam dosa kesalahan kami. Tolong ampuni kami, tolong kuduskan kami dan bantu kami supaya kami dapat menang dalam pencobaan dan godaan-godaan yang datang pada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan pada mereka yang bergumul pada saat ini,
yang memiliki cabaran, Tuhan yang berkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berduka cita, Tuhan yang berikan sukacita, hiburkan mereka, Tuhan. Kuatkan mereka, Tuhan, agar mereka senantiasa diberikan kesehatan yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengirimkan setiap malaikat kepada kami, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan. Kuduskanlah kami agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan pujian. Amin. Sekali lagi selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Sekali lagi atas pelajaran khotbah sebentar tadi. Puji Tuhan, semoga khotbah yang kita dengar sebentar tadi yang disampaikan oleh YM Tigel menjadi nasihat dan teguran buat kita semua dan juga telah menguatkan iman kita masing-masing. Dan saat ini kita akan menutup kebaktian kita pada malam ini dengan menyanyikan lagu tema, dan selepas lagu tema kita akan terus dipimpin doa oleh YM Tigel. Mari kita semua berdiri, mari kita nyanyi dengan penuh semangat. Berdoa dengan penuh
sembahyang dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, Bapa, selamat hari Sabat saya ucapkan kepadamu Bapa. Bapa, saya ingin merendahkan diri saya Bapa. Ampuni segala dosa yang pernah saya lakukan Bapa. Sehingga pada saat ini Bapa, kami dapat berkumpul kembali di ruangan ini untuk mendengar firman-Mu Bapa. Sebentar tadi juga Bapa, kami telah mengetahui bahwa bagaimana cara untuk kami percaya kepadamu Bapa. Engkau lebih mengetahuinya Bapa, dan Engkau lebih tahu Bapa. Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu Bapa sepanjang hari ini Bapa, sehingga pada malam ini Bapa kami dapat berkumpul kembali Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan pujian. Amin. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada malam ini. Selamat malam dan selamat hari Sabat. Sampai kita jumpa lagi pada hari esok, yaitu hari Sabat. Thank you. Selamat hari Sabat semua. Sebelum kita keluar, jangan lupa rasanya masih ada kumpulan di sana sebelah nanti makan. Tapi sebelum itu, tuh calon baptisan jangan dulu pergi di sana, tunggu sebentar sebab ada sedikit yang perlu kita kasih tahu. Kedua, saya pikir sudah disepakati supaya besok kebaktian kita diawalkan bermula jam 8 pagi. Dan kita akan selesai pada jam 11 dan kita akan langsung ke pembaptisan. Jadi terkhusus kepada para petugas, terlebih yang bertugas di awal pagi itu, pastikan tepat waktu lah supaya kita boleh tepat waktu juga untuk mulakan kebaktian kita. Terima kasih dan sampai jumpa besok dan di sebelah. Tuhan memberkati.